Oke, Bapak Ibu hebat semuanya. Mohon izin saya untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini. Dan alhamdulillah peserta yang sudah bergabung pada sore hari ini sudah di angka 40. Dan tentunya untuk narasumber kita yang keren, super duper keren, Ibu Juliatan sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Baik, saya mohon izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu hebat pejuang literasi. Oke, kita beri aplaus untuk semuanya. Luar biasa. Terima kasih untuk semangatnya pada sore hari ini. Ikan sepat tak punya sengat. Semoga Bapak Ibu hebat semuanya tetap sehat dan semangat. Ikan sepat makan gabah. Semoga Bapak Ibu hebat tetap sehat dan penuh berkah. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Dan salam dan bahagia selalu. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus IGINOS, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional, yang sangat kami banggakan, kami hormati, dan juga tentu saja kami sayangi seluruh peserta coaching menulis seru pada sore hari ini. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu penulis hebat, juang literasi yang sangat luar biasa. Selamat bergabung bersama kami pada sore hari ini, dan tentu saja yang sangat kita banggakan, kita nantikan pemateri kita yang sangat luar biasa, yakni Ibu Juliana serta Bapak Ibu yang hadir pada sore hari yang berbahagia. Mohon izin perkenalkan, saya Aini Rizkoh, Ketua Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional atau IGINOS. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian pada sore hari ini, sehingga pada kesempatan yang mulia, hebat, luar biasa, dan tentunya berbahagia, kita bisa bersama-sama belajar di acara yang sangat keren, luar biasa, coaching menulis seru dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tentunya sholawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Mudah-mudahan kegiatan sore hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bermanfaat dan penuh berkah untuk kita semuanya, khususnya demi kemajuan literasi di Indonesia. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kami persilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Bapak Ibu hebat semuanya, peserta comments yang luar biasa semangatnya ini ya, Masya Allah. Tentunya dengan rasa syukur, kami mengucapkan banyak terima kasih atas antusias semangat partisipasinya panjenengan semuanya ini ya, yang sangat luar biasa pada sore hari ini, Masya Allah. Saya ingin cek ini dari mana saja ini ya? Malang, coba raise hand Malang. Oke, ada Bu Ani ya, ada Ibu Ani Budiati, Masya Allah. Dari Nganjuk.
Wow, Masya Allah, nggih Bu Hima, Bu Salasa, Masya Allah, sudah kangen sekali ini ya Bu Faiza. Ini dari Nganjuk ya, Bu Faiza. Bu Eni, Bu Salasa, Masya Allah, sehat selalu semuanya. Terus dari mana ini ya yang lainnya? Boleh dituliskan di kolom chat, Bapak Ibu, dari mana saja ini. Masya Allah, Lumajang silaturahmi hadir. yang hebat. Lumajang, nggih. Halo Tuban Lumajang. hadir Bu, Tuban hadir. Tuban Sehat hadir, selalu Bu Masya Allah, Ayu, Bu Surya. Alhamdulillah. Sidoarjo, Semoga Pamekasan, bersilaturahmi lagi. Masya Allah, Bangkalan, Masya Allah, nggih, luar biasa, nggih. Madura, Pamekasan, ya, semuanya luar biasa semangatnya pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, tentunya, nggih, ini nanti, oke, ya, ada juga ini, nanti kami akan share untuk link rekaman ini ya Bapak Ibu ya, dan tentunya nanti kami akan bagikan linknya di grup yang sudah Bapak Ibu bergabung bersama kami. Surabaya, nggih, ada Bu Lili Mahmudah, Masya Allah, Alhamdulillah, Bu Halimatus Sa'diyah, Bu Nana, iya dari Surabaya, Masya Allah, luar biasa. Dan terima kasih untuk semangatnya hari ini, Bapak Ibu hebat semuanya, tidak sabar kan? Ini materi yang sangat keren, luar biasa. Baik, namun sepertinya kurang afdol ini ya, kalau saya belum berpantun sebelum saya nanti memberikan pengantar ya, sebelum nanti materi inti akan disampaikan oleh Ibu Yuliatan. Saya ingin berpantun dulu ya Bapak Ibu ya, nanti dijawab cakep begitu ya, atau kasih emoticon reaction ya. Baik, jalan-jalan membeli soto babat. Cakep. Oke, rasanya mantap, campur sambal terasi. Semangat belajar dan berliterasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bergerak bersama majukan literasi. Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih dan saya mohon izin untuk share screen materi pengantar begitu ya untuk sore hari ini. Mungkin cukup 5 menit dari saya, nanti akan disambung oleh Ibu pemateri kita yang luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu hebat semuanya. Dan di sini selamat bergabung di coaching menulis seru. Dan panjenengan semuanya ini nanti menjadi sekaligus menjadi peserta event literasi di bulan Februari mendatang. Tentunya kami akan menghadirkan narasumber yang luar biasa yang akan membakar semangat Bapak Ibu hebat semuanya. Dan tentunya nanti hasil tulisan panjenengan yang terbaik akan mendapatkan penghargaan, begitu ya. Nah, ini nanti dapatkan plakat untuk sertifikat juga tentunya, dan kami kenalkan juga kami dari IGINOS, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional. Saya tadi sudah memperkenalkan diri ya Bapak Ibu ya, selamat bergabung bersama kami. Dan untuk kegiatan pada sore hari ini adalah comments, coaching menulis seru. Dengan tema Cinta Lama Bersemi Kembali untuk Literasi. Dan coach kita adalah Ibu Yuliatan yang merupakan peraih anugerah literasi Indonesia tahun 2023. Dan beliau juga penulis yang handal, penulis yang luar biasa. Silahkan nanti ilmunya disesep ilmunya, silahkan nanti pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa silahkan nanti ditujukan kepada Coach Yuliatan ya, para writers semuanya, penulis-penulis sejati ini nggih. Dan ini mohon izin saya membagikan di kegiatan BLN kemarin ya, literasi wisata literasi nasional. Mbak Ibu tidak asing lagi kan dengan fotonya beliaunya ini? Ya, betul sekali. Beliau adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bapak Suwaji ya.
Dan ini merupakan event kemarin yang sudah kita gelar di Gedung Megah Sasana Budaya Universitas Negeri Malang bersama Bapak Ibu pejabat publik, tokoh publik literasi nasional ya. Di sini diantaranya ada Bapak Fahru Rozi, Ketua FIM Pusat, kemudian ada Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Kemenak Seprovinsi Jawa Timur, ada Ibu Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, dan seluruh peserta se-Jawa Timur, Masya Allah. Dan Bapak Ibu memang tidak salah bergabung bersama kami, karena nanti di next Februari ini ya Bapak Ibu, kita akan menyelenggarakan acara yang lebih spektakuler insya Allah, seperti ini gambarannya. Dan Bapak Ibu akan gerah literasi. Tentunya tadi nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku, dan tentunya panjenengan ini sudah menjadi bagian dari event literasi dari komunitas kami Ikinos ya Bapak Ibu. Untuk cover, nah ini dari kemarin yang sudah panjenengan tulis, ini adalah covernya. Saya beri bocoran sedikit ya. Juga ya RCBN-nya. Dan panjenengan akan mendapatkan sertifikat juga penghargaan dari kami. Sehingga ini nanti juga tentunya panjenengan mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan banyak poin. Banyak poin, karena penulis kan dapat poin dan juga dapat koin. Nah, ini nanti juga bisa melengkapi untuk salah satu dukung ya, sebagai bahan dukung di e-kinerja Bapak Ibu semuanya yang ada di PMM begitu ya. Kemudian fasilitas peserta. Nah, panjenengan akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Tentunya panjenengan mengikuti coaching menulis secara daring ya, dan juga event luring nanti di event Februari 2024 mendapatkan 2 sertifikat Bapak Ibu ya, penulis sebagai penulis buku, kemudian juga sertifikat mengikuti event, di mana event itu kan nanti keterangannya adalah workshop menulis buku, dan juga event literasi Februari di bulan Februari. Kemudian tentunya mendapatkan buku karya peserta, dan juga panjenengan nanti bisa bertemu dan berfoto dengan banyak tokoh-tokoh literasi hebat. Ini adalah buku-buku yang sudah kami terbitkan Bapak Ibu ya, kisah inspiratif guru. Dan tentu saja kami selalu menyemangati Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi panjenengan semuanya adalah pejuang literasi yang luar biasa, terus berbagi, terus menginspirasi, terus berdampak, terus bergerak majukan literasi Indonesia. Dan tentunya dengan menulis itu nanti terus mengasah, terutama adalah mengasah untuk terus cerdas dalam berkarya, terutama ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga tentunya menjadi hobi, salah satunya itu kurangi rasa stres ya. Seperti ini panjenengan setelah dari mengajar, nah bergabung bersama kami, ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yang menambah imunitas, menyehatkan juga ya, menjadi psikoterapi diri. Tentu dengan panjenengan akan mendapatkan poin dan juga koin. Nah, mengutip dari yang disampaikan oleh Bapak Pramudia Anantatur, bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi write or die. Di sini pesannya yang tersirat itu jangan mati sebelum menulis buku. Karena apa Bapak Ibu, karya buku ini abadi ya Bapak Ibu ya. Kalau satu peluk hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan ini bisa menembus
ribuan kepala. Dan saya ingin menyampaikan kesepakatan kita belajar untuk sore hari ini. Mohon izin saya membacakan bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Jadi mohon nanti ketika kami mengizinkan untuk open mic, monggo dibuka. Tapi kalau misalkan ada satu peserta yang berbicara, Bapak Ibu mohon untuk mematikan dulu untuk sementara. Berpendapat atau menyampaikan pertanyaan setelah dipersilahkan, berpartisipasi secara penuh dan aktif, dan jangan lupa nanti Bapak Ibu bisa mengisi untuk link daftar hadir pada sore hari ini, dan tentunya mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Dan jika memungkinkan, satu lagi ya Bapak Ibu, jika memungkinkan untuk membuka kamera, monggo bisa dibuka. Apakah Bapak Ibu setuju? Coba bisa reaction ya, kasih tanda love. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Baik, memancing ikan berwarna putih cukup sekian dan terima kasih. Dan Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan, menyimak, dan juga berbagi dengan Ibu narasumber kita yang keren, luar biasa, Ibu Yuliatan. Kepada Ibu Yuliatan, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Aini. Tepuk tangan dong buat Bu Aini. Tangan gitu ya. Ya, terima kasih atas waktunya dan layarnya ya Bu Aini. Siap, terima kasih. Iya, untuk yang tutup kamera nggak apa-apa. Ya, mungkin karena keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu, di sini juga sedang lagi hujan, bisa menutup kamera biar enak bisa didengarkan. Nanti kalau saya inginkan untuk buka kamera ya, begitu ya. Kalau sekarang masih ingin tutup kamera, nggak apa-apa. Atau ingin tetap buka kamera, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi saya akan terus buka kamera biar wajah saya terpatri di hati dan pikiran ibu bapak semuanya. Terima kasih. Saya akan membagikan layar dulu ya. Sebentar. Yang mana ini lihatnya ya? Enggak ada. Windows. Oke, sudah bisa dilihat. Apakah sudah bisa dilihat ini sudah. saya? Sudah. Siap. Oke. Presentasi saya? Ya, sudah. Masih folder. Ya, belum diklik 2 kali. Ayo Bu Yuliatan, ya. Belum diklik 2 kali. Oke. Saya kok belum bisa diklik 2 kali? Atau boleh di-share di saya bantu share screen? Boleh. Bentar ya. Saya hentikan. Oke, saya klik dulu ya. Oke, sudah ya? Oke, saya klik. Masih belum? Sudah? Bisa dikirim saja Bu Yulia, enggak apa-apa, saya bantu share screen. Belum ya? Belum ya? Belum. Oke, terima kasih Bu Kusuma. Oke, Tuban ya. Oke, belum Bu Yulia, boleh di-share ke saya saja, enggak apa-apa. Saya bantu share screen. Ya, saya selalu bermasalah dengan ini. Soalnya nggak muncul apa namanya share yang untuk PPT itu nggak muncul. Bentar. Saya hentikan dulu Bu Aini biar saya bisa gitu. Siap. Oke, boleh. Oke, siap. Nah, sudah. Oke.
Saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera, wabarakatuh. namo buddhaya, Om Swastiastu. Saya mencoba semua salam dari berbagai agama karena kita juga satu ya. Nah, ini sekilas tentang saya, tentang CV saya. Nama saya aslinya adalah Saatun Nuzuliah. Saya sarjana teknik dan nama pena Yuliatan. Saya bertempat di Nganjuk. Terus saya lahirnya di Sidoarjo 40 tahun yang lalu. Sudah tua. Kemudian komunitas yang pernah saya ikuti kebanyakan adalah komunitas literasi. Tapi saya juga pecinta lingkungan hidup, jadi saya mengikuti beberapa komunitas lingkungan hidup seperti komunitas Sahabat Bumi, terus ada komunitas Nol Sampah, terus ada komunitas Zosia. Jauh. Ya. Prestasi-prestasi saya tidak seberapa, ibu-ibu, bapak-bapak. Pasti ibu bapak semuanya prestasinya lebih bagus. Cuma ini hanya branding saja gitu ya. Karena penulis harus branding gitu ya. Kalau jenengan ingin selalu semangat untuk menulis, maka wajib branding diri. Branding diri berawal dari Facebook mungkin, atau IG, atau apa saja yang sosial media yang jenengan punya, itu kita wajib branding. Bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk belajar mengenalkan diri kita dan mengenalkan karya kita, begitu ya. Karena kita harus percaya karya kita akan menjadi manfaat untuk seluruh dunia, begitu ya. Jadi prestasi saya yang pernah saya raih adalah memenangkan beberapa perlombaan menulis, biasanya lewat Facebook gitu ya. Karena saya tahun 2016 sampai 2020 itu saya aktif sekali di Facebook dan banyak sekali perlombaan-perlombaan yang saya 2021 saya aktif. 2022 2023 saya mulai concern di pendidikan gitu ya. Ya dulu sudah menjadi pendidik, sekarang lebih concernkan lagi gitu. Terus saya guru inspirator literasi 2023 ya bersama Bu Salasa, bersama Bu Aini, Bang Ais dan lain-lain. Terus saya pernah ikut Master Chef karena saya suka masak dan masuk 20 besar tingkat Surabaya. Terus pernah menjadi penyiar radio di lingkungan saya, di radio lokal saja. Ada Radio Tasma FM, juga Memori FM di Nganjuk. Terus saya pernah menjadi koordinator timbang sampah pondok saya tahun 2018 sampai 2019. Sekarang sudah turun-turun ke anak-anak kami gitu ya. Terus saya telah menerbitkan puluhan buku antologi, cerpen, dan buku solo. Kemudian saya baru kemarin November saya adalah Duta Lingkungan Nganjuk 2023 dan peraih Anugerah Literasi Indonesia 2023 yang kemarin di Malang itu ya, di Wisata Literasi Nasional Malang. Ini branding saja, sama sekali tidak biasa. Dan lain-lain gitu ya. Kemudian kenapa sih kita menulis? Nah, kita sekarang belajar untuk menulis yang seru nih. Kita membangun mindset baru bahwa menulis itu seru, bahwa menulis itu wajib. Kenapa? Kalau kita guru, kita harus punya produk. Kalau seorang chef, saya pernah ikut Master Chef. Kalau seorang chef, produk yang dia keluarkan adalah apa, Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak? Masakan, kan? Masakan. Iya, masakan. Kalau dia adalah seorang penjahit, maka produk yang dia keluarkan apa, Bu, Bapak? Baju, pakaian. Ya, baju dan pakaian. Bagaimana dengan guru? Yang sandang. Guru itu adalah produk yang dikeluarkan itu adalah harusnya tulisan, harusnya sebuah buku. Kalau guru matematika, dia akan menulis tentang seperti apa itu matematika. Jadi kalau guru bahasa Indonesia, dia akan menulis, dia akan numerasi, apalagi sekarang kita ada literasi numerasi. Maka guru harus punya produk. Oh, produk kita murid kok. Murid kita sudah dapat ilmu dari itu, bukan produk. Produk itu berupa bahan atau berupa benda yang benar-benar kita bisa pegang. Itu produk. Itu kalau kita pengen produktif, kita harus mengeluarkan sebuah produk. Tulisan saya banyak. Tulisan saya tuh di laptop sudah banyak sekali. Itu nggak bisa dibanggakan kalau belum menjadi produk sebuah buku. Begitu ya. Maka seorang guru harus punya buku, begitu.
Nah, kadang kan kita kesusahan bagaimana itu menulisnya, bagaimana itu cara mengawali menulis. Nah, kita sekarang belajar Oh iya, bareng-bareng. mohon maaf Halo? ya. Untuk PPT-nya belum berganti loh. Ini masih di Oh iya 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 iya, sorry halaman sorry. pertama sayang. Maaf ya, terima kasih. Sudah? Maaf Oke. ya. Ya, terima kasih Bu Aini. Emang belum saya ganti. Nah, Kemudian oke. semua ada ungkapan seperti ini dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ada sahabat Nabi ya. Semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Maka kita pastikan bahwa semua nabi itu pasti penulis. Semua raja itu pasti penulis. Semua raja pasti menulis kisahnya. Semua raja pasti punya juru tulis. Semua kerajaan yang sukses itu pasti memiliki juru tulis hebat. Semua kerajaan yang hebat pasti memiliki daya literasi yang hebat. Bisa dilihat dari kisah-kisah. Contohnya saya melihat Raja Korea adalah Raja Seojong. Raja Seojong itu juga memiliki kisah hebat. Kalau kita mungkin yang masih aktif itu bisa di mute kan? Siapa ya itu? Baik, siap. Oke, Bu Nurul Hayati. Ya, oke, siap. Terima kasih. Ya, semua raja, semua kerajaan hebat pasti memiliki data-data atau memiliki kehidupan literasi yang hebat gitu ya di negaranya. Kita sekarang punya negara hebat mana? Negara Rusia. Itu memiliki kebudayaan membaca dan menulis yang keren. Terus Jepang kemarin saya sekarang lagi ngobrol sama orang Jepang, teman saya di Jepang sana, dan mereka itu setiap orang di perjalanan, entah itu di kereta, entah itu duduk-duduk di halamannya, dia pasti membawa buku, dia pasti menulis bukunya, dan itu adalah negara hebat gitu ya daripada kita. Nah, kenapa harus menulis ibu-ibu? Bapak-bapak, kenapa kita harus menulis? Karena, kita menulis itu bisa membentuk karakter. Mungkin banyak yang sudah tahu ya, ini sudah basi lah, banyak yang tahu pasti kenapa kita harus menulis, keuntungan menulis itu apa saja, gitu ya. Membentuk karakter, mencetak sejarah diri kita di dunia, membentuk mindset kita, dan juga healing. Monggo, sekarang bisa dilengkapi. Ada yang mau melengkapi? Raise hand. Monggo, Bapak Ibu. Siapa yang ingin melengkapi? Bisa ditulis di chat mungkin? Ya, Pak Slamet Riyadi sepertinya sudah raise hand. Monggo, Pak Slamet. Pak Slamet, monggo silahkan. Pak Menurut Pak Slamet Riyadi, kira-kira keuntungan menulis itu apa? Mengapa kita harus menulis, Pak? Monggo disampaikan. Satu kalimat saja. Atau satu kata saja. Pak Slamet. Halo Pak Slamet, mic-nya belum dibuka Bapak. Ya, mic-nya belum dibuka. Ya. Ini. Oke, sudah. Oke, monggo. Sekolah tentu menjadi pokok pemerintahan dan sudah 26 tahun jadi PNS ya. Waktu jadi guru saya itu sudah mulai aktif menulis sampai banyak buku. Saya sudah menghasilkan 6 buku. Wow, keren. Ya. Begini, tadi disampaikan bahwa kalau bahasa Inggris keren banget ya. Ibu jangan memberi batasan pada jurusan atau mata pelajarannya. Soalnya gini, saya punya teman guru bahasa Indonesia. Saya paksa dia nulis apa yang, tapi dia tidak mau. Justru banyak guru bahasa Indonesia yang tidak mau menulis karena apa? Ada hambatan kebahasaan. Dia takut salah, takut apa dan sebagainya karena dia seorang guru bahasa Indonesia. Saya bilang bahwa semua guru adalah guru bahasa Indonesia. Entah itu guru bahasa Inggris, guru IPA, IPS, dan sebagainya. Nah, tadi dijelaskan bahwa kalau benar ya tadi dijelaskan dulu ya. Kalau matematika harus menulis mengenai matematika, kalau jurusan ini harus menulis mata pelajaran ini. Jadi jangan dikungkung seperti itu. Kalau dikungkung seperti itu, teman-teman tidak akan menulis. Saya saja jurusan bahasa Inggris tidak menulis bahasa Inggris, saya banyak menulis tentang pendidikan apa dan sebagainya. Itu bebas. Jadi tolong. Fitnah syahwat,
fitnah keduniaan. Seperti harta, Ya, kedudukan. sebentar. Ada Bu Nurul ini sepertinya ya, kesenggol mungkin sebentar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu. Nggih. Gimana Bu? Oke. Di kolom chat Oke. sudah banyak sekali ini Bu Iya, iya. ya untuk Ya, dari betul ya. Bapak Ibu. Jadi ini yang Ya. melengkapi ibu-ibu ya, bisa mengekspresikan diri, mengungkapkan isi hati, pengembangan diri, menuangkan isi hati untuk emosi dan pikiran yang kita alami. Betul. Jadi semua yang diungkapkan Bapak Ibu semuanya betul. Untuk Bapak Samad Riyadi itu tadi hanya contoh saja ya Pak ya. Jadi hanya contoh saja. Di sini saya juga guru bahasa Inggris tapi tidak menulis juga bahasa Inggris kok gitu. Jadi saya tidak membatasi untuk guru matematika harus tentang matematika, enggak ya, semua bisa menulis apa saja begitu ya. Itu hanya contoh saja. Kemudian saya lanjut ya. Nah, saya lanjut. Kemudian kita sudah tahu kenapa kita harus menulis, banyak sekali alasannya. Nah, dari Stephen King mengatakan menulis adalah mencipta. Dalam suatu penciptaan, seseorang mengarahkan tidak hanya semua pengetahuan, tapi daya kemampuannya saja. Tetapi ia sertakan seluruh jiwa dan nafas hidupnya. Nah, inilah inti dari mengapa kita harus menulis. Karena menulis itu membawa kita menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dan kita otomatis daya dan gerak kita itu terpicu karena kita menulis begitu ya. Karena orang yang menulis itu pasti membaca. Dan orang membaca itu pasti menulis begitu ya. Dan dia juga menyertakan seluruh jiwa dan nafas hidupnya untuk menulisnya. Kenapa? Karena saat kita menulis kita kan konsentrasi penuh, kita membuat kata per kata yang indah, merangkai kata itu adalah membersihkan jiwa raga kita seperti itu. Begitu ya Ibu-ibu. Kita kan sudah banyak ya membaca bagaimana sih dampak menulis itu seperti apa. Kita sudah tahu, jadi kita tidak perlu membahas terlalu banyak. Selanjutnya, nah ini ada dua pilihan. Apa yang akan Ibu Bapak pilih? Mana yang Ibu Bapak pilih? Menjadi penulis lebih baik atau menjadi penulis hebat? Coba dibuka dijawab di kolom komentar. Silahkan. Menjadi penulis hebat apa menjadi penulis lebih baik? Silahkan ditulis alasannya. Begitu nulis juga dikasih alasan ya. Menjadi penulis lebih baik apa menjadi penulis hebat? Oke, belum ada yang ingin menjawab. Ya. Ada yang raise hand ini sepertinya ya. Pak Slamet kayaknya belum diturunkan ya. Oh iya Pak Diturunkan Slamet. dulu Pak Ingin Slamet. menjawab atau memang tadi belum diturunkan? Oh ini sudah menjawab, ada Ibu Khosyiah dan Ibu Jayanti. Menulis, iya. Penulis lebih baik agar cepat sekali ini ya. Penulis ini loh. Penulis lebih baik pastinya nanti jadi penulis hebat, keren. Terus menjadi penulis hebat agar dikenal dunia. Oke, lebih baik hebat. Oh, bagus. Sudah menjadi penulis lebih baik karena kalau baik dalam menulis maka akan menjadi penulis hebat. Oh, berarti keren semua ya mindsetnya ibu-ibu semuanya ini. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Nah, kalau sudah tahu seperti apa yang harus dipilih, karena keduanya bisa dipilih. Betul apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian tadi, kita harus menjadi penulis lebih baik untuk menjadi penulis yang hebat begitu. Nah, sekarang penulis lebih baik itu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan penulis untuk menjadi penulis lebih baik? Jadi yang menjadi monggo sekarang ditulis di bukunya masing-masing atau 3 hal aja untuk langkah untuk menjadi penulis lebih baik itu apa? Dan itu nanti akan menggerakkan kita menjadi penulis hebat. Jadi penulis lebih baik itu nanti ada gerakannya, ada prosesnya, ada ada hal yang dilakukan. Kemudian kalau penulis hebat itu adalah mindset. Maka kalau kita sudah melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi penulis lebih baik, maka kita akan menjadi penulis hebat.
begitu ya. Silakan ditulis di bukunya masing-masing atau ditulis di kolom chat. Ini nanti bisa dikoneksikan sendiri-sendiri, gitu ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi penulis hebat dengan melakukan hal-hal untuk menjadi penulis lebih baik? Istilahnya penulis lebih baik itu adalah penulis lebih baik dari kita sekarang. Kita sekarang sudah menulis apa? Kita sekarang sudah punya buku apa? Kita sekarang sudah menerbitkan berapa buku? Nah, itu nanti kalau sekarang masih contohnya kita masih punya 6 buku ke Pak Samad Riyadi itu tadi. Nah, next setelah memahami segala struktur yang mendukung untuk menjadi penulis hebat, maka nanti akan menjadi 30 buku. Amin gitu ya Pak Slamet ya. Amin. 30 buku dalam setahun kan keren gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Maka apa yang harus dilakukan? Ada satu, doing the steps. Nah, lakukan sesuai dengan step-stepnya. Lakukan sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua adalah write every day. Ya, tulis setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah don't follow the herd. Jangan ikut-ikutan atau jangan ikutan kawanan gitu ya, kawanan. Terus follow the communities. Ikuti komunitas-komunitas menulis. Jadi kalau sudah bergabung di Iginos, terus kemarin-kemarin sudah ikut beberapa komunitas lainnya, komunitas menulis lainnya, maka itu adalah step yang keempat yang sudah dilalui oleh Bapak Ibu semua. Kemudian read as much as you write. Jadi banyak menulis juga banyak membaca juga harus banyak menulis. Nanti akan saya jabarkan satu-satu. Terus yang terakhir adalah write on your book with your pen. Jangan menulis di laptop, jangan menulis di HP. Untuk awal adalah menulislah di buku. Karena dengan menulis di buku itu dampaknya luar biasa sekali. Nanti kita bahas ya di situ ya. Sekarang satu-satu. Nah, doing the steps. Maka step yang harus dilalui pertama adalah menulis puisi dulu. Loh, kok kalau menulis harian gitu? Nah, itu adalah step yang dilalui sebelum menulis puisi harusnya gitu ya. Karena kan kalau kita sebagai manusia itu butuh menulis buku harian, menulis refleksi kita setiap hari, itu sebenarnya harus dilalui sebelum kita menulis puisi. Ini adalah menulis sesuai dengan strukturnya ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, nanti saya akan memberi contoh pemahaman tentang bagaimana menulis puisi yang baik dan benar gitu ya. Terus nanti selanjutnya ada cerpen, kita terus habis itu langkah selanjutnya adalah pentigraf, kemudian kita selanjutnya adalah non fiksi, kemudian yang selanjutnya ada non novel. Kenapa? Karena pengalaman saya pribadi, mungkin yang kemarin ikut coaching menulis waktu BLN gitu ya di awal-awal kemarin, ini pernah saya sampaikan. Karena ini slide-nya saya ubah dikit, cuma sebenarnya sama gitu ya, beberapa saya perlebar. Karena begitu kita sudah mulai menulis cerpen duluan, maka kita akan kesulitan untuk menulis puisi kalau kita tidak step dari awal. Saya punya teman, dia terbiasa menulis cerita bersambung. Teman saya di KBM di Facebook ya. Dia terbiasa menulis novel. Saat dia menulis cerpen, dia sangat kesulitan. Cerpen kan jumlah katanya dibatasi dari 500 sampai 2.500 gitu ya maksimal gitu ya, itu maksimal sekali itu. Umumnya sih 1.500. Saat dia terbiasa menulis novel, maka dia kesulitan menulis cerpen karena kata-kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan bukan kalimat efektif, kalimatnya terlalu melebar. Maka setelah kita menulis puisi, kita harus menulis cerpen dulu. Setelah cerpen kita sudah bisa tahu bagaimana cerpen itu dibutuhkan, kata kalimat-kalimat seperti apa yang dibutuhkan gitu kan. Terus alur pendek yang kita tulis, kita sudah terbiasa itu, maka kita harus menulis pentigraf. Pentigraf adalah cerpen 3 paragraf. Jadi cerpen 3 paragraf itu satu paragrafnya maksimal 5 sampai 10 paragraf. Hanya saja ini adalah pentigraf ini mengajari kita bagaimana kita memiliki kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu nanti kita juga akan diajari diksi-diksi
diksi-diksi yang lebih sederhana gitu ya. Kemudian kalau kita sudah mudah menulis, sudah terbiasa, sudah bisa menulis pentigraf, menulis puisi, menulis cerpen, menulis pentigraf, kemudian kita akan ke non-fiksi. Setelah kita terbiasa menulis puisi, cerpen, pentigraf, maka menulis non-fiksi itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Itu tidak itu tidak membutuhkan banyak waktu untuk menjadikan non-fiksi. Kemudian lanjut ke novel. Setelah bisa menulis novel, nanti kembali ke pentigraf lagi. Karena kita sudah terlalu nyaman menulis novel, itu nanti kita lupa kalimat-kalimat efektif. Maka pokoknya pentigraf itu mengajari kita untuk membuat kalimat-kalimat efektif. Karena kebanyakan cerpen zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang gitu ya, itu terlalu bulat, kadang bulat, kata-katanya terlalu melebar kemana-mana. Dan itu biasanya mempengaruhi mindset. Kalau kita suka bertele-tele kata-kata, maka kita juga ngomongnya suka bertele-tele. Kita juga, pemikiran kita juga suka bertele-tele. Karena tulisan itu adalah mindset kita, begitu. Jadi nanti kita akan belajar menulis puisi. Setelah menulis puisi itu nanti cerpen, pentigraf, non-fiksi sama novel itu sangat mudah sekali gitu ya. Kemarin mungkin yang sudah kita tahu, yang kemarin ikut coaching kemarin, tahu pasti sudah ada bayangan nanti Bu Yulia kemana nih gitu ya. Terus ini step pertama, doing the steps. Jadi mulai sekarang kalau sudah terbiasa menulis non-fiksi, menulis cerpen, atau bahkan menulis novel, stop dulu. Menulis puisi lah dulu. Kita belajar dari nol dulu. Kenapa? Karena saat kita tidak mengawali menulis puisi, dari menulis puisi, itu nanti kita sering dapat block writer. Jadi kita tiba-tiba macet aja. Aduh, kok susah sih, nulis apa ya, itu sering terjadi. Saya juga dulu gitu, sebelum belajar nulis puisi, saat dituntut nulis cerpen itu bingung, dapat 1-2 paragraf atau 3 paragraf udah atau hampir jadi selesai, nyampe tengah saya mandek, aduh ini kemana ini, saya katanya apa lagi nih. Kenapa? Karena saya salah step. Bahkan setelah saya terbiasa nulis cerpen, saya pede dong nulis novel dong, saya nulis cerita bersambung. Saya punya beberapa cerita bersambung di Wattpad gitu ya. Itu dulu itu juga blank, kemudian tiba-tiba hilang. Aduh, aku kata-kata apa lagi nih, susah. Kenapa? Karena saya tidak berawal dari step yang benar, dari langkah yang benar. Maka langkah yang benar ini harus dilalui. Kalau penjaringan semua sudah mengawali langkah awal dengan menulis puisi duluan, maka tidak akan pernah menemukan blank writer atau block writer. Jadi tiba-tiba blank gitu. Tidak menemui itu. Saya setelah sudah belajar menulis puisi selama 3 bulan, saya menulis sekarang itu rasanya kok enak gitu, mengalir, terus nggak ada blank ide, blank kata, itu sudah nggak ada, sudah tidak terlampaui oleh saya. Mungkin sekarang yang menjadi masalah saya adalah waktu. Jadi membagi waktu untuk menulis non-fiksi atau melanjutkan beberapa novel saya, itu waktu saya yang kurang. Cuma kalau saya sudah buka laptop saya, sudah buka bank tulisan saya, itu pasti lanjut. Tidak ada kendala sama saya karena saya belajar menulis puisi. Berapa lama sih Bu Yuli menulis puisi? Saya belajar menulis puisi itu 3 bulan. Kalau yang dulu sudah pernah dengar yang materi yang dulu ya, iya saya pernah cerita bahwa saya menulis puisi dengan keranjingan menulis puisi itu 3 bulan. Setelah 3 bulan semuanya lancar, gitu ya. Terus, nah langkah-langkah menjadi pujangga, karena menulis puisi itu mereka adalah pujangga. Seorang pujangga adalah seorang penulis puisi yang hebat. Langkah-langkahnya apa? 1, Anda harus jatuh cinta dulu. Karena dengan jatuh cinta, biasanya kita jatuh cinta sama siapa itu, kata-kata itu mengalur deras gitu tanpa dicegah-cegah, ya enggak? Yang pernah jatuh cinta, ayo ngaku, angkat tangannya. Siapa yang pernah jatuh cinta dan menjadi pujangga, tiba-tiba menjadi pujangga dadakan? Ayo ngacong. Siapa? Angkat tangan. Hanya ini yang angkat tangan. Banyak sekali yang pernah menjadi rasanya saat jatuh cinta pasti menjadi pujangga. Aduh, hampir semuanya ternyata. Hampir semuanya. Jatuh cinta tuh kan. Jatuh cinta emang berjuta rasanya. Benar katanya Bu Wahyu Laila ini. Kenapa?
Nah, ini ada Pak Slamet Riyadi. Penulis yang bagus itu tidak bisa keluar dari apa ini? Bentar ilmu. Writing is part of life. Oh iya, betul Pak Riyadi. Betul sekali. Oke ya, yang sudah pernah merasakan jatuh cinta pasti menjadi pujangga dadakan ya. Nah, ini itu alamiah gitu ya. Ini adalah anugerah Tuhan yang tidak bisa kita tolak. Saat kita jatuh cinta itu pasti menjadi pujangga-pujangga. Entah itu tiba-tiba statusnya di Facebook itu sangat puitis sekali, padahal sebelumnya nggak pernah apa namanya nggak pernah nulis, tapi kok sekarang menjadi apa sih, menjadi pujangga hebat gitu ya. Nah, kita harus jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta harus nggak ada yang bisa mengajari itu otomatis menjadi puisi, menjadi pujangga. Terus kemudian kalau kita tidak jatuh cinta, maka kita harus jatuh bangun, ibu-ibu. Apa itu jatuh bangun? Maka kita harus berani berakit-rakit hulu, bertepi kemudian apa sih itu istilahnya, berakit-rakit kita ke hulu gitu ya. Jadi kita bersusah-susah dulu melatih diri untuk bisa menulis puisi, harus ya. Oh lah, sekarang saya sudah nggak jatuh cinta ya Bu Yuli, lebih saya nggak bisa nulis puisi, padahal saya pengen bisa nulis gitu. Maka jenengan harus jatuh bangun dulu, latihan dulu menulis. Caranya gimana? Caranya mungkin dari awalnya mungkin jenengan bisa membaca puisi-puisinya Khairil Anwar mungkin, atau puisi-puisinya Pramudia mungkin, puisinya siapa lagi yang penulis puisi amatir yang ada di internet itu dibaca. Terus tulis ulang. Itu cara saya dulu awal-awal belajar. Terus setelah puisinya jenengan tulis ulang, dibaca lagi tulisan Anda di buku. Harus pakai pen ya, harus pakai pen, harus pakai buku, ditulis ulang. Terus kemudian ubah beberapa kata. Kalau seandainya mungkin ada puisi yang biasa gitu, oh matahariku, ganti matahariku, oh bulanku, atau oh diganti wahai bulanku. Jadi per kalimat diganti, per bait diganti. Kalau kaulah cahaya yang menerangi hidupku, menjadi kaulah anugerah yang bisa, gitu. Jadi per bait diganti kata. Mungkin 1-2 kata dalam bait puisi yang jenengan tulis dari internet tadi diganti. Dan itu latihan selama seminggu. Selama seminggu latihan seperti itu, dan nanti setelah itu akan lebih mudah. Nah, kemudian setelah mungkin bisa dicatat ya, jadi bisa nyari puisi yang ada di internet setiap hari sebelum tidur. Nyari puisi yang pendek aja, ditulis ulang di buku, terus nanti bisa kata-katanya diganti, dan itu bukan plagiat ya ibu-ibu ya, itu bukan ibu-ibu bapak, itu bukan plagiat, itu adalah memparafrasekan atau menduplikat dengan kreativitas. Jadi menggubah puisi. Kemudian di bawah jangan lupa diganti nama pena jenengan dan tanggal jenengan menulis. Jangan lupa, kita harus punya nama pena. Kalau kita semangat menulis, kita harus punya nama pena. Karena nama pena itu adalah nama baru kita. Identitas baru kita sebagai penulis. Jadi nanti kalau kita punya nama pena, kita tuh wah, aku seorang penulis nih gitu. Nama saya Saatun Nuzulia. Tapi saat Saatun Nuzulia itu saya merasa ya ini adalah diri saya, nggak apa-apa, ini memang seperti ini saya. Tapi saat saya memakai Yuliatan, oh saya menempatkan diri sebagai penulis. Saya penulis nih, karena itu adalah nama pena jenengan. Coba sekarang tulis nama pena ibu-ibu bapak sekalian semuanya. Kalau belum punya nama pena, maka coba membuat nama pena. Oh tapi belum punya ibu-ibu, ya udah saya kasih waktu nanti malam menyetorkan nama pena di WA saya, begitu ya. Coba, ini kenapa Pak Ahmad Subadiha kabur gitu, kenapa? Jatuh bangun aku mengejarmu. Jatuh bangun gitu ya, betul, jatuh bangun. Memang harus jatuh bangun. Nah, ini ada Bu Wahyu Laila, nama penanya adalah Yuguru. Oke, yang lain coba. Kalau nama pena saya adalah Yuliatan. Saya mengambil benar-benar nama lain karena saya ingin baru, saya ingin mindset baru, ingin hal baru, saya ingin bangga dengan diri saya sebagai penulis gitu. Ada Ramadiana, boleh Ramadiana nama penanya. Nama saya kan Saatun Julia, saya biasanya dipanggil Julia dari nama itu.
dan saya tambahi tan. Tan berarti Tanjung dulu sebenarnya. Cuma saya hilangkan jungnya karena saya tinggal di Tanjung Anom gitu ya. Maka saya jadi biar lebih singkat menjadi Yuliatan. Nama pena, Mae. Oke, bagus sekali. Susahnya kalau yang ditiru puisinya Sutarji Kalzum. Oh iya, ini susah ini. Ada Samyul. Oke. Ada Kurotu Aini. Oke. Ada Embun Pagi. Oke. Ada Sriyatni Idris. Oke, bagus. Ada nama pena Mae. Yuliatan, Tan iku kan orang Malaka. Kan, saya bukan orang Malaka. Dwi Rianti, wah keren. Cebing Oshi, Mimi Cute, ada Eni Sri Utami. Oh, jadi nama aslinya menjadi nama pena ya, Bu Eni ya. Ya, tidak apa-apa. Ada Rialin, wah banyak sekali. Ada Hani Gia, dan ini harus menjadi nama kebanggaan kita. Begitu ya. Ada Ramah Etika, ada Adida, ada Zediana dan lain-lain. Gitu ya. Ini sebagai kebanggaan. Berawal dari nama pena, kita akan merasa kita sebagai penulis. Kita adalah penulis hebat. Kita akan menjadi penulis hebat. Begitu ya Ibu-Ibu ya. Terus lanjut, setelah jatuh bangun tadi, setelah kita menduplikat puisi kita, terus kemudian nanti kita akan belajar diksi nanti. Nah, itu nanti akan selanjutnya ya. Kemudian setelah kita jatuh bangun, latihan selama 3 bulan atau minimal 21 hari deh, 21 hari nulis seperti yang saya bilang tadi, menduplikat puisi, kemudian mengubahnya, kemudian menjadi kumpulan sendiri di buku Anda semuanya, maka kita akan jatuh hati dengan tulisan kita. Oh, ternyata aku punya puisi loh. Oh, ternyata aku sudah bisa bikin puisi loh, gitu ya. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang belum terbiasa menulis puisi yo. Kalau sudah beberapa orang, oh saya sudah ahli kok nulis puisi yo, itu congratulations gitu ya. Kemarin saya ngobrol sama seorang penulis puisi, beliau juga memiliki penerbitan gitu ya, jadi PT penerbit gitu ya. Itu juga bilang seperti itu. Setelah saya menulis puisi 3 bulan, saya itu merasa setiap yang saya lihat, dunia yang saya lihat itu semuanya bersyair, dan saya harus menulis gitu. Syair semuanya saya lihat, daun-daun bersair, maka si daunnya tadi harus saya tulis, syair dari daun tadi harus saya tulis. Saya melihat sungai itu juga bersair, maka saya harus nulis. Maka kita itu kayak nggak bisa berhenti nulis. Saya juga mengalami seperti itu saat saya belajar menulis puisi. Bahkan saat saya mengendarai motor saja, tiba-tiba terbesit sebuah puisi, saya harus berhenti, dan saya selalu kemana-mana di tas saya itu pasti ada buku dan pulpen, dan saya menulis di situ. Tak tulis apa yang saya pikirkan, saya harus berhenti, menepi dulu di jalan, dan saya menulis. Saya saat goreng gitu ya, goreng tahu belum mateng, itu tiba-tiba terbesit sebuah puisi, sebuah kata yang ingin saya kembangkan, maka saya matikan Ibu-ibu, saya entas, terus saya nulis puisi di situ. Saya benar-benar kayak seperti orang gila. Kalau tidak saya tulis, maka saya itu pusing. Saya itu rasanya jebol sendiri otaknya. Maka saat saya sudah terbiasa menulis puisi tadi, saya merasa itu di mana-mana, di tanah, di kasur, di sekolah itu berkeliaran ide-ide puisi. Berserakan sekali tulisan puisi-puisi yang harus saya tulis. Sampai saya seperti orang gila, aduh saya kok nulis, saya ngajar gitu, bentar ya nak ya, kalian ngerjakan ini dulu, saya tak nulis dulu. Kalau nggak gitu saya stres sendiri gitu. Itu kalau sudah terbiasa menjadi melatih diri menulis puisi gitu ya. Jangan pernah berhenti. Kalau seandainya nanti jenengan sudah mendapat 5 hari sudah menulis latihan puisi, ternyata besoknya kepotong gitu ya, kepotong nggak nulis karena kesibukan, maka besoknya kalian atau anda semuanya harus mengulang lagi dari hari pertama menjadi hari pertama. Begitu. Saya 3 bulan, bayangkan 3 bulan. Minimal 21 hari, maksimal 3 bulan. Dan itu setelah itu jenengan akan keranjingan. Anda semuanya akan keranjingan untuk menulis. Dan menulis cerpen itu sangat mudah sekali jadinya. Menulis esai sangat mudah. Saya disuruh review buku sangat mudah. Saya disuruh melanjutkan novel saya yang terbengkalai dulu itu serasa mudah sekali, tapi waktunya kadang yang tidak memungkinkan begitu. Tapi saya tidak pernah
block writer jadi saya tidak pernah kepentok, aduh apa ya ini ya, lanjutnya apa ya, begitu ya. Setelah jatuh hati maka ada jatuh tempo. Nah jatuh tempo tadi ya itu tadi, kita harus mempunyai waktu untuk menuliskan puisi yang kita duplikat tadi. Setelah menulis duplikat puisi tadi itu paling 3 hari kalau yang itu ya, yang cepat gitu ya, atau mungkin 7 hari gitu, seminggu itu setelah menduplikat puisi, sudah terbiasa menduplikat puisi, nanti jenengan tidak butuh lagi duplikat puisi, nulis puisi sudah seperti makanan sehari-hari aja, dan itu cepat gitu ya. Ini adalah percepatan menjadi pujangga, percepatan untuk menjadi penulis hebat. Jatuh cinta, kalau nggak jatuh cinta berarti harus jatuh bangun tadi, terus kemudian jatuh hati sama puisi, kemudian jatuh tempo. Jatuh tempo itu 3 hari, 7 hari, 11 hari, 21 hari. Kemudian 3 bulan. Gitu ya. Dan itu nanti pastikan Anda akan kaget dengan perubahan Anda semuanya. Loh, aku kok cepat sekali menulis tulisan. Loh, aku kok sudah nggak ada masalah dengan block writer nih. Aku kok gampang sekali mencari kata-kata nih. Begitu. Percaya sama saya begitu ya, karena saya sudah melakukan, dan beberapa teman saya yang saya kasih tips seperti ini juga ngerasa sekarang sedang jatuh cinta sama puisi, sedang tergila-gila dengan menulis puisi. Kalau nggak saya tulis itu saya stres sendiri, saya nggak bisa melakukan kerjaan lain kalau belum saya tulis begitu. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Nah, step yang kedua adalah write every day. Nah, ini mulai dari awal lagi ya. Jadi menulis pertama tadi letter adalah huruf. Coach, maaf Coach, ini tidak berpindah loh PowerPoint-nya. Bentar. Belum turun. Ya, kasih. Sudah? Sudah belum? Belum. Bentar. Nah, sudah? Sudah. Oke. Ya, jaringan. Nah, yang selanjutnya adalah write every day. Nah, kalau letter ini kan huruf ya, kita nggak usah dong mempelajari tentang huruf itu seperti apa. Ya itu biarkan anak-anak yang baru belajar menulis. Kemudian kita mengenal dengan words. Nah, nanti di words ini nanti kita akan mengenal diksi. Nah, kita akan nanti main gila dengan diksi ya. Kemudian ada frase. Ada frase, tahu ya frase seperti apa ya? Frase itu yang terdiri dari dua kata atau lebih tapi satu makna gitu ya. Kemudian ada klausa. Ada klausa, kita tahu ya, klausa itu biasanya dipakai untuk yang guru bahasa Indonesia pasti paham lah nanti gitu ya. Klausa itu kalimat yang belum sempurna gitu ya. Kalimat panjang yang belum sempurna. Itu kalau di bahasa Inggris loh. Kemudian ada sentence. Setelah sentence baru ada paragraf, kemudian kita baru punya produk namanya teks. Nah, ya mungkin dari pembelajaran pertama mungkin kita kalau belum bisa menulis sebuah sentence itu, kalau mengajari anak kita deh, sekarang kalau kita mengajari anak kita aja gini, kita kenalkan ini dulu, letter. Kalau mereka sudah hafal ABCD, nah nanti kita meminta anak kita menulis kata. Ayo setiap hari setor 10 kata ke mama, atau 10 kata ke saya, atau ke murid kita gitu. 10 kata store, kata apa aja yang bisa kamu tulis. Itu akan memperkaya kosakata. Kemudian setelah itu seminggu aja atau 3 hari aja. Kemudian nanti lanjut di frase. Sekarang coba kamu nulis frase. Bos besar, gadis cantik, bunga mawar, kalau rumah sakit. Nah, itu mungkin awalnya frase yang terdiri dari 2 kata. Nanti frase yang terdiri dari 3 kata. Begitu terus, 3 hari lagi, 3 hari seperti itu. Kemudian kita menulis klausa ketika matahari terbit. Nah, gitu kan klausa ya. Saat aku bersamamu dan kau kembali padaku. Nah, itu adalah frasa klausa yang pendek aja. Itu juga 3 hari. Kemudian baru sentence. Aku mencintai ya. Nanti sentence atau kalimatnya mungkin lebih komplit karena kita tadi sudah melalui klausa, maka nanti sentence-nya lebih komplit. Itu 3 hari saja. Kemudian paragraf. Paragrafnya terdiri dari 3 kalimat aja. 3 kalimat atau 5 kalimat aja. Itu selama 3 hari. Baru nanti kita mudah untuk teks.
untuk anak-anak kita ya, atau mungkin kita juga mungkin melatih diri kita dari yang paling dasar seperti ini selama 3 hari saja. Mungkin 1 hari word, 1 hari letter, 1 hari, atau terserah deh bagiannya gitu, 1 hari letter, 1 hari word, 1 hari frasa, untuk kita aja, biar kita nanti bisa mengajarkan ke anak kita begitu, ke anak-anak kita. Kalau mungkin guru bahasa Indonesia bisa nih trik seperti ini dibuat untuk anak-anak, memudahkan membuat menjadi penulis gitu ya, memudahkan anak-anak kita menjadi penulis, karena kita, bangsa kita butuh penulis-penulis hebat begitu ya. Mungkin kita latihan dulu secara dasar gitu aja, biar kita nggak kagok kalau mengajarkan anak-anak kita kalau kita sudah praktek gitu ya. Ini adalah write every day. Terus every day pokoknya, kalau sudah kita terbiasa sampai teks, maka kita akan punya banyak tulisan-tulisan yang hebat, banyak tulisan. Kalau teks kan pasti tentang harian kita, atau tentang apa namanya, sebuah kegiatan yang pernah kita lalui, atau tentang masa lalu kita. Nanti akan lama-lama teksnya itu berkembang. Mungkin awalnya harian kita, terus nanti dia menjadi menulis puisi, kemudian dia menjadi menulis cerpen, dia menjadi pentigraf, terus bisa menulis review buku, bisa menulis opini, bisa menulis artikel, lanjut menulis novel, dan di tingkat akhir adalah menulis karya ilmiah dengan data-data yang keren sekali. Itu berawal dari ini, berawal dari sangat dasar ini begitu ya, berawal dari kebiasaan yang sangat dasar seperti ini. Lanjut G. Nah, kemudian don't follow the herd, jangan ikuti kawanan. Jadi kita itu istilah bahasa Jawanya ojo grubuk-grubuk melu gitu ya. Nah, mentalitas kelompok masih hidup dan sehat dalam kepenulisan. Dalam dunia kepenulisan itu kadang seperti itu ya. Kita kadang nggak sadar. Terus ingatlah hal ini ketika Anda memutuskan untuk mengikuti kawanan, terkadang kawanan itu berbalik dan menginjak-injak hingga jatuh ke lantai, menginjak-injak kita hingga jatuh ke lantai. Daripada mengikuti kawanan, carilah cara untuk memulai kawanan Anda sendiri. Nah, kita membuat komunitas kita sendiri, komunitas yang kita bangun sendiri dengan apa ya, dengan mindset kita. Terus Anda melakukannya dengan berfokus untuk menjadi penulis yang lebih baik, bukan pengikut yang lebih baik. Maka kita kalau ingin menjadi penulis yang lebih baik, jangan terlalu ikut grup-grup ke sana, grup-grup ke situ. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana dengan tren menulis yang sekarang ini terjadi, Ibu Bapak? Karena sedang digalakkan pemerintah, seperti kita menulis apa, seperti kita ikut apa ya, contohnya menulis bertema gitu. Itu termasuk apa ya itu ya? Nah, itu bisa nanti kita telaah bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau menulis tapi apa namanya, hanya ikut-ikutan saja, jangan dilakukan. Hanya ikut kawanan biar ketok tren atau apa ya, biar nggak kalah sama yang lain, itu jangan dilakukan. Menulislah karena kita butuh. Menulislah karena kita ingin berkembang. Begitu ya Ibu, Bapak. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah follow the communities. Nah, komunitas itu perlu untuk menjaga daya kita, untuk tetap menulis, untuk menjaga semangat kita, gitu ya. Inilah kebenaran sederhananya. Jika Anda ingin bertahan sebagai penulis, Anda memerlukan suasana sastra. Nah, kita komunitas itu adalah yang kita butuhkan adalah suasananya, biar kita konsisten. Walaupun menulis seringkali merupakan tindakan yang dilakukan sendiri, kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kita saling membutuhkan. Kita memerlukan komunitas sastra agar kita bisa terus maju, gitu. Karena kami semua membutuhkan dukungan, begitu kan? Nah, ini. Terus apa bedanya tadi mengikuti kawanan sama follow the communities? Ada yang bisa menjawab? Silahkan cari perbedaannya dan tulis di kolom chat. Saya tunggu. Kira-kira apa ya follow the community sama don't follow the herd? Jangan ikuti kawanan, tapi kok kita disuruh ikut komunitas-komunitas menulis, itu gimana perbedaannya? Monggo sekalian ditulis. Ini jaringannya ini ya. Oke, PPT-nya belum ganti. Oke, ya. Iya, ini follow the community sudah ya.
Saya tunggu. Ya, sambil saya tunggu saya lanjut slide ya. Saya lanjut slide ya. Follow the community ya, sudah ya. Kemudian lanjut ya. Nah, tips selanjutnya adalah read as much as you write. Ya, penulis yang baik adalah pembaca yang baik dan pembaca yang baik adalah penulis yang baik pula. Nah, karena ini kalau kita menulis terus tanpa membaca, maka apa yang ada dalam maka akan habis stok apa ya? Maka tulisan kita nanti akan kering. Tulisan kita akan tidak berbobot sekali karena garing. Karena nggak ada yang diisi gitu loh. Kita keluar terus tanpa ada yang diisi, yuk habis lama-lama kering garing gitu kan. Itulah tandanya. Kadang saya juga gitu kan. Saya itu punya guru kepenulisan. Saya itu nulis, Yul, tulisan kamu kok garing sih? Kamu jarang membaca ya sekarang ya? Tahu guru saya. Aduh, gila orang ini. Gitu. Yul, kamu kok atau kebalikannya ya, membaca terus tapi tidak ditulis, maka dia kepenuhan kepalanya dan dampaknya banyak sekali, bisa meledos atau bisa berbangga diri, merasa paling benar, merasa paling tahu. Itu juga guru saya juga pernah mengoreksi. Kamu kebanyakan baca nih, kamu belum pernah menulis ya ini ya. Mindsetmu kok jadi songong gitu kamu gitu. Saya sering dikoreksi gitu sama guru saya. Dan orang ini karena seorang penulis yang baik, itu pembaca yang baik dan dia pasti low profile. Dia pasti pendengar yang baik, dia pasti penyimak yang baik gitu. Itu otomatis itu ya. Kalau saya pernah ya ngobrol sama seorang saya pernah ngobrol sama pembaca. Dia itu seorang penulis artikel di internet gitu ya. Dia tulisannya sudah keren sekali dan dia seorang pembaca. Itu rasanya tuh saya tuh kayak kayak jadi kecil sekali di depan dia. Ya ampun, orang ini low profile banget sih, nggak sombong banget sih, dia nggak butuh dong nggak butuh pengakuan. Kamu tuh ternyata pinter, nggak butuh begitu sama sekali. Dia sangat low profile. Kalau orang menganggap dia penulis hebat ya silahkan, kalau dia tidak menganggap orang hebat ya silahkan, gitu. Karena dia adalah penulis dan pembaca yang baik, pasti dia pendengar yang baik. Kalau kita melihat dia seseorang teman kita ngaku-ngaku aku suka baca ini, suka baca itu, tapi saat kita ajak ngobrol dia ngobrolnya saat kita ngobrol dia nyaut terus, nggak mau menjadi, berarti dia bukan pembaca yang baik. Begitupun itu juga bisa menjadi koreksi diri kita ya. Kalau kita ngobrol sama teman kita, saat teman kita bercerita, kita nyaut terus, itu jadi kaca benggala. Oh, aku kok nyaut terus nih, berarti aku bukan penulis yang baik, bukan pembaca yang baik. Itu karena itu adalah karakter yang melekat sekali dari penulis dan pembaca. Saya pernah ngobrol sama Pak Iksaka Banu. Iksaka Banu tahu ya, Iksaka Banu tuh. Terus atau kalau enggak, saya pernah ngobrol sama yang kita tahu deh, Kurnia Effendi. Kurnia Effendi itu penulis yang Pangeran itu loh, dan itu keren banget ya. Itu kalau kita diskusi, dia itu pendengar yang baik. Atau Hermawan Aksan. Hermawan Aksan itu, beliau itu pembuat ini loh, sinetron kayak Kian Santang. Itu teksnya itu yang bikin adalah Hermawan Aksan. Itu kalau ada yang ngobrol sama dia itu mendengarkan gitu. Padahal dia tahu dong apa yang saya sampaikan gitu. Dia tahu, Pak gini-gini kok gini-gini. Dia itu tahu tapi dia pendengar gitu. Dia nggak merasa menggurui, dia nggak merasa harus menggurui gitu. Itu membuat kita benar-benar kerdil gitu. Terus saya juga pernah diskusi satu frame Zoom gitu sama Asma Nadia. Itu juga gitu. Pendengar yang baik, ya ampun, orang-orang hebat ini bikin malu gitu. Kemudian terus yang kedua adalah kenapa kita harus read as much as you write adalah produknya tukang masak adalah masak, seperti yang saya bilang tadi. Kalau produknya guru, nah kita harus punya produk sebuah tulisan dan kalau kita butuh banyak nulis, maka kita juga butuh banyak baca. Kemudian dengan membaca buku dan menulisnya, kemudian kita
akan kaya kosakata, kaya bahasa, memperkuat rasa kita, memperdalam kemampuan membuat diksi kita. Ini adalah kehebatan read as much as you write. Jadi harus banyak baca dan banyak nulis gitu ya. Terus ada dua, adalah konsep kering dan penuh yang saya bilang tadi. Kalau kita banyak nulis tanpa baca, kering bacaan kita itu, jadi empeng, nggak ada rasanya. Tapi kalau kita baca terus, diisi otak kita terus tanpa ditulis, itu kita akan sombong dan songong gitu ya. Oke, next. Nggak usah di slide aja kali ya, biar enak. Nah, write on your book with your pen. Jadi untuk pemula, untuk anak-anak kita mungkin ya, atau untuk kita yang ingin belajar dari awal lagi, adalah menulis dengan pulpen dan dengan buku kita. Tidak dengan HP, tidak dengan laptop. Kalau sudah ditulis di buku kita, baru disalin di laptop atau di HP boleh. Tapi tidak di awal. Jadi kita untuk 21 hari atau 3 bulan pertama aja yang saya bilang tadi, jatuh tempo tadi, itu nulisnya di buku ya, jangan nulis di laptop atau HP. Karena saat kita nulis di laptop atau di HP, saat kita sedang nulis itu ya, di keep kita, di catatan kita, ada telepon, lupa dan nanti, ada pesan dari mantan pacar ya, jadi kita balas deh pesannya dari mantan pacar kita gitu. Jadi kita nggak lanjut menulis. Tapi kalau dengan buku, kita menggerakkan kaki, menggerakkan tangan kita, menggerakkan otak kita, menggerakkan rasa di hati kita, itu akan berdampak luar biasa sekali gitu ya. Kalau sudah 3 bulan boleh setelah itu nulis langsung di laptop, nggak popo. Boleh langsung nulis di HP, ora popo. Yang penting 3 bulan pertama ini nulis, kebiasaan menulis dengan pulpen sama pensil. Maka do you know why 1 sampai 7 ini kenapa kita harus menulis di buku dan di pen? Maka isi sendiri ya ibu-ibu. Nanti saya tagih di WA gitu ya. Saya tagih di WA. Oke, next. Nah, di awal maka kita harus mengenal diksi. Ini kemarin yang saya sampaikan kepada batch pertama kemarin, yang kepenulisan coach PLN kemarin ya. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberikan makna sesuai dengan keinginan penulis. Maka yang bisa membuat diksi adalah penulisnya itu sendiri. Yang membuat kita beda adalah diksi penulisnya itu sendiri. Kalau kita pengen dikenal sebagai penulis yang berkarakter Melayu, maka kita harus punya diksi-diksi Melayu. Kita pengen dikenal menjadi penulis cerita romans picisan yang mendayu-dayu, maka diksi kita juga akan akan menjadi ID kita, menjadi karakter kita. Nah, maka diksi itu yang memilih siapa? Yo kita sendiri. Karena penulis kalau sudah menjadi penulis itu memiliki hak untuk membuat tulisan seperti apapun gitu ya. Itu diksi. Nah, ini juga kemarin saya share ya, seorang penulis hebat mengatakan ide datang dari 45 pengalaman, 35% percobaan, 15% buku, dan 5% wangsit. Makanya kalau ada orang yang bilang, aku tak neng gunung tak cari wangsit, itu bohong. Paling juga main HP di sana atau selfie. Kenapa? Karena ide tulisan itu pasti dari pengalaman, kebanyakan dari pengalaman dan percobaan. Gitu ya. Itu pengalaman banyak orang gitu ya. Kemudian dari 15 buku, berarti 15 buku menyumbang ide dikit banget dong buku. Iya emang dikit buku itu. Jadi nggak bisa diandalkan buku itu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, buku itu membuat kita kaya diksi, kaya bahasa, kaya kosakata, kaya rasa. Tuh ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Kemudian caranya seperti apa? Nah ini ya. Namun buku membantu kita memperkaya bahasa, diksi, dan kosakata. Gitu. Selanjutnya latihannya seperti apa? Nah seperti yang saya ajarkan kemarin. Satu adalah mencari definisi liar. Bagaimana itu definisi liar? Definisi liar adalah definisi yang tidak kita atur, tidak diksi yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Contohnya gini, cinta. Kalau orang ditanya cinta itu apa? Cinta adalah perasaan yang berbahagia, yang bunga-bunga, yang membuat setiap orang
berbunga-bunga itu adalah cinta. Saya tidak mau diksi yang seperti itu. Diksi biasa, itu kecil. Maka diksi itu harus dari diri kita. Kalau diksi yang kebanyakan itu adalah diksi orang lain, diksi internet itu. Cahaya adalah sebuah sebuah sorotan yang terang benderang. Itu nggak suka saya. Bikin diksi kita sendiri. Caranya seperti apa? Nah, contoh sekarang. Nah, sekarang kita mencari kata-kata yang berhubungan dan tidak berhubungan. Oke, dari kata hitam. Sekarang coba mikrofonnya dibuka ya ibu-ibu ya. Dari kata hitam, monggo silakan. Nah, ini saya mau saya pilih aja. Oke, saya pilih hitam. Sekarang coba diksikan sebutkan satu kata, tiap orang ya menyebutkan satu kata yang berhubungan dengan kata hitam. Ya, ditulis ya. Rambut gelap, hitam gelap. Ini tahu. Gelap, pelan-pelan ya. Gulita. Hatimu Suram. Terus? Gelap gulita. Pekat. Terus? Yang berhubungan dengan hitam. Kuat. Ya. Kuat. Ya. Seram. Kelam. Suram. Sudah. Takut. Oke. Boleh kata benda, boleh kata sifat, boleh kata kerja. Ya. Silahkan. Senyap. Sepi. Oke. Rambut. Rambut boleh. Tabir. Hah? Tabir. Oke. Kopi. Very good. Oke. Angkreng. Kopi. Ngeri. Sendiri. Arang. Sekarang, oh ya arang. Stop. Sekarang coba cari kata yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan hitam. Kata yang tidak berhubungan dengan hitam dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kata yang tidak berhubungan. Putih. Cerah. Transparan. Aman. Suci. Bening. Jernih. Tajam. Cahaya. Damai. Cahaya. Cahaya. Damai. Bersih. Cerah. Bahagia. Bahagia. Ya sudah, cerah. Cerah sudah ya tadi ya? Oh, sudah cerah. Bersinar. Seri. Bersih sudah. Bersinar. Oke, bersinar. Hah? Bersinar. Oke? Anggun. Kristal. Hantu boleh. Kristal boleh. Tulang. Bening sudah. Cemerlang. Cemerlang. Sudah 16. Nah, sekarang coba dirangkai kata definisi hitam dari kata yang berhubungan dan kata yang tidak berhubungan. Contohnya ya. Contoh dari saya. Hitam adalah tabir hantu. Tabir hantu. Kalau saya mendefinisikan hitam adalah tabir hantu, boleh nggak? Boleh. Siapa yang melarang? Karena ini definisi kita, diksi kita, maka boleh. Coba sekarang jenengan semuanya sudah membantu saya mencari definisi hitam.
Ya, kalau definisi hitam menurut saya adalah tabir hantu. Atau saya boleh bikin ngeri yang bersinar. Boleh nggak? Hitam menakutkan. suram. Ngeri yang bersinar. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang bersinar. Boleh kan? Inilah namanya definisi diksi liar namanya ya. Hitam Ini namanya arang diksi setiap liar. rasanya. Nah, Hitam boleh. kalut pikiran. Boleh sekali, boleh Sendirian sekali. dalam hidup. Oke, sekarang jenengan semuanya coba mendefinisikan kata pondok, boleh milih pondok, boleh milih raja, boleh milih hati. Mencari definisi sendiri, tapi tidak boleh sama raja adalah pahlawan kerajaan, nggak boleh kayak gitu ya. Benar-benar harus di luar definisi pada umumnya. Coba boleh pilih pondok, raja atau hati. Sekarang tulis di kolom komentar sambil saya baca komentar yang sebelumnya tadi loh. Silakan. Boleh pilih pondok, raja, hati. Silakan. Belajar. Belum ada ini ya, belum ada raise hand ya nanti ya. Dengan komunitas kita mendapat ilmu dan saling berbagi. Namun begitu kita tetap punya prinsip dan idealisme serta sudut pandang yang tetap kita jaga. Nah, ini adalah perbedaan antara komunitas sama kawanan tadi ya. Boleh. Bu Nurul Hayati keren deh. Saya baca dari atas. Nama pena itu harus dimiliki penulis puisi atau cerpenis. Saya penulis tapi tak pernah nulis puisi. Apa perlu punya nama pena? Ya, harus Bapak. Kalau pengen Pak Slamet Riyadi sambil nulis, sambil saya membacakan komen-komen ya, sambil komentar ya. Pak Slamet Riyadi harus punya nama pena, harus. Karena jenengan sekarang belajar dari awal lagi, yaitu menulis puisi. Ya, coba nulis puisi. Oh ya Ibu-Bu, daftar hadir monggo silakan diisi. Terima kasih tipsnya, terima kasih kembali Bu Farida. Terus ada PPT-nya belum ganti, oh ya. Follow the communities, mengikuti komunitas yang memiliki visi, misi, tujuan yang sama tentang menulis. Oke, terima kasih Bu Royhan Fitri. Ngisi absensi di mana ya Mbak? Ini di chat, boleh dicari. Chat ada link, bisa diklik langsung. Follow the communities yang bisa mengajak kita lebih maju. Oke. Kata kawanan cenderung ke arah negatif, kata komunitas cenderung ke arah positif. Wah, keren, sip. Terus Bu Hasana, ikut-ikutan tanpa ada dasar ilmu yang jelas tentang kepenulisan. Kalau dengan komunitas, kepenulisan, visi misi dan keilmuan jelas ya. Terima kasih Bu Hasna. Pak Slamet Riyadi, dengan komunitas lebih terarah dan punya semangat. Siap, sip. Dengan komunitas kita saling kolaborasi sehingga kita lebih maju. Kita bolehlah ikut komunitas yang penting berdampak kepada kita yang positif, dan di komunitas kita bisa merubah mindset kita dan membuat kita menjadikan manusia yang lebih baik, terarah. Sip. Dengan komunitas. Oke, sip ya. Sudah saya baca. Menulis sangat penting agar jejak hidup kita bisa terdokumentasi. Syukur-syukur berdampak positif atau dapat menjadi pelajaran. Oke. Hitam adalah kegelapan. Nah, hitam itu pasti kegelapan. Jadi coba Mas Hairul Rizky ini mencari definisi lain dari kegelapan. 2 kata saja. Hitam kelam. Oh, yang tadi ya. Oh, yang tadi. Oke. Kelabu. Oke, sip. Ini yang tadi. Sekarang coba menulis definisi pondok atau raja atau hati. Oh, ini yang tadi ya. Yang masih hitam ya. Putih, hitam. Oke. Ini sudah mulai pondok. Raja penggoda pria. Wah, keren. Hati yang membiru. Nah, ini sudah umum ini. Umum dipakai ini. Coba lagi. Pondok penjara suci ya, sering dipakai ini. Hati yang membiru, raja penggoda pria boleh. Pondok kediaman. Harus 2 kata ya, yang definisinya liar. Definisinya kurang liar nih. Pondok emang kediaman dong. Berarti itu kurang liar. Hati menangis, rasa teriris, terbakar. Nah, ini masih belum liar. Ayo coba yang liar lagi. Segores hati melaut biru. Nah, ini lumayan nih. Raja penyibak bahagia. Wah, keren Bu Lulu Amiah. Ini saya suka nih definisi raja, dia penyibak bahagia. Wah, keren. Raja penakut hati. Ini sudah pernah nih dipakai nih. Belum liar, kurang liar. Pondok adalah tempat menempa jiwa. Kurang liar. Ayo, liar lagi. Saya suka yang liar-liar.
Raja yang menguasai hatiku. Ah, ini sudah terbiasa nih pakai di baperin raja nih. Raja siapa nih? Raja Pekok. Bang Ais. Oh, pura. Raja hatiku adalah suamiku. Saya ini nanti baper ini Bu Hasanah ya. Raja penguasa. Nah, ini belum liar nih. Ayo. Raja adalah buah kehidupan. Kurang liar. Saya suka tadi punyanya Bu siapa tadi? Pondok, lumbung padi boleh. Pondok adalah altar. Lumayan lah, tapi kurang liar nih. Pondok kawah Chandra di muka. Wajuh, keren. Boleh. Buah hati merasa tentram dan damai saat dekat dengan jantung hatiku, yaitu suamiku. Aduh, buah sana malah jadi curhat nih. Nggak apa-apa. Raja adalah bambu runcing. Wah, keren. Nih, ini liar nih. Pondok kenangan menguntai rindu. Nah, bagus. Raja penguasa sepi dalam keramaian. Wah, oke. Ini oke juga. Hati tersayat pisau. Ini curhat nih namanya ya. Dangau hati yang kering. Wah, ini bagus Pak Slamet Riyadi. Liar nih, raja pemeluk pekatnya alam. Wah, mantap Bu Eka Rahayu. Sip. I love you. Hati yang selalu bergejolak. Ini sudah ini. Hati yang selalu bergejolak ini kurang liar ah. Hatiku terkupas. Dikupasin siapa? Pondok di mana keliaranku dicabik-cabik dengan halus. Boleh. Raja tsunami tak beriak. Wah, Bu Dwi Hajarianti. Bagus nih. Pondok singgah. Was, ini belum liar. Pondok menekan jiwa lara. Boleh. Raja penakluk kuasa. Boleh. Raja pemakan ratu. Ih, kenapa dimakan? Sekeping hati yang tergores. Ini curhat nggak sih? Pondok pembatas rindu. Nah, boleh nih. Raja pemucut rindu. Boleh. Liar nih. Kita hati yang terjebak. Raja pemilik hati setiap insan. Nah, enggak. Saya ini kurang liar. Pondok adalah cinta dalam diamku. Boleh ini nggak liar. Ini bersahaja tapi di luar ini ya, di luar definisi umum ya. Pondok penghapus kesunyian. Nah, keren. Raja penakluk kelamnya luka. Boleh. Ini juga di luar definisi. Raja siluman. Oke, keren sekali. Sekarang coba silahkan. Ini sudah ya. Nah, find the definition now. Sudah saya baca. Raja pengusaha pikiranku kurang liar. Hati lumbung rasa nirwana. Bagus. Hati lumbung. Hati merjam rindu. Ini kurang liar. Pondok tempat singgasana aku dengan dirimu. Kurang liar. Coba kayak saya menyebut kata pondok itu biar sebagai pancingan. Saya ingin ada yang mendefinisikan pondok tapi tidak sebagai tempat. Tidak sebagai sebuah tempat. Saya sebenarnya mencari itu, tapi belum nemu. Oke, nah sudah sekarang ya. Selamat berlatih dan terima kasih. Slide saya sudah selesai. Mungkin sekarang saya membuka sesi tanya. Silakan kalau yang ingin bertanya, monggo. Ada 72 peserta. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu ya, oke. Kita beri aplaus, sangat luar biasa narasumber kita ya. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ibu Yuliatan dengan materi menulis puisi liar. Nah, ini ya pikirannya yang liar. Oke, luar biasa. Dan karena sudah menunjukkan pukul 17.12, Bapak Ibu, saya buka untuk satu sesi pertanyaan 2 penanya. Boleh raise hand, silahkan. Boleh, silakan raise hand. Oke. Siapa yang dulu ini? Ada dua Bu penanya. Sugiati. Yang pertama Ibu Fitrian dan yang kedua Ibu Royhana. Monggo Bu Fitrian. Kok di saya kok ada Bu Sugiati, Bu Saodi Renadi, Bu Farida sama Bu Lili Niswatin Farida, beda-beda. Oh sebentar, oh urutannya maaf G. Urutan yang pertama ini ada Ibu Sugiati, mohon maaf. Dua ada Pak Saodi, betul ya? Oke, 2 penanya saja. Nanti next ada untuk coaching menulis berikutnya. Nggih, monggo Ibu Sugiati, saya persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari Lumajang untuk Ibu Aini dan Ibu Yulia yang keren-keren dan kece-kece semuanya. Terima kasih. Oke. Matur Terima nuwun, kasih atas paparan materinya dan paparan ilmunya. Kita bisa, Pak tadi kita sempat mencatat ini definisi tentang definisi liar. Apakah itu di situ kan untuk definisi liar tidak terbatas, nggih? Ya. Berarti kita bisa mengisi dengan isi hati kita sesuai apa yang kita inginkan. Begitu nggih Bu Yulia? Nggih. Seperti itu. Nggih, seperti itu nggih. Terus untuk yang waktu WLN kemarin Bu Yulia sudah memaparkan juga tentang diksi liar. Kita masih kita membahas di MGMP Bahasa Indonesia tentang diksi liar dan definisi liar untuk berbagi dengan teman-teman, kita berbagi dengan teman-teman MGMP Bahasa Indonesia tentang diksi liar dan definisi liar. Itu masih belum masih belum full time, belum begitu ini kita gitu loh. Kepinginnya kita ada pemaparan yang lebih luas lagi tentang definisi luar, diksi luar, liar itu yang bagaimana seharusnya kita itu memaparkannya gitu loh Bu Yulia. Kepinginnya seperti itu, nanti bisa kita sharing dengan teman-teman yang ada di Lumajang sebagai komunitas kita gitu. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sugiyati. Ya maaf ya. Ini oke, langsung bisa ditanggapi Bu Yulia, monggo. Ya, terima kasih. Oke, Bu Sugiyati. Sebenarnya ini adalah diksi liar ini adalah sebenarnya temuan pribadi saya begitu ya. Dan ini memang yang saya sampaikan di sini adalah yang saya sampaikan sesuai karena kita daring gitu ya. Karena kita daring sebenarnya kalau saat offline atau saat luring itu ada metode lain yang bisa digunakan dan itu tidak bisa dipraktekkan di online karena nanti kita butuh papan tulis, butuh kertas, butuh ini dan itu memang ada lanjutan stepnya untuk definisi liar ini. Jadi kan ini awalnya ini saya mengajak untuk mendefinisikan liar satu kata menjadi dua kata ya kan, contohnya hitam jadi kelamnya sudra gitu kan, contohnya itu kan hitam artinya kelamnya sudra, itu diksi kita. Tapi nanti akan ada step lain menjadi 3 kata sampai 4 kata dan itu tidak bisa lewat online, harus offline, harus luring. Karena mungkin kok luring ya? Ya, luar daring. Oh ya, harus luring. Jadi mungkin nanti Bu Sugiyati kalau kita ketemu bisa kita ngobrol-ngobrol ini nanti praktek atau saya diundang di Lumajang nanti untuk menjadi pemateri. Insyaallah. Begitu. Jadi ada gamenya Ibu. Jadi kalau offline itu ada gamenya, kita nanti diajak lari-lari, kita juga nanti bermitra seperti apa, nanti juga saya harus mengajak ibu-ibu pakai ini loh, mind mapping. Nah, itu butuh sekali mind mapping karena nanti akan ada mind mappingnya juga begitu. Nah, kalau di sini kan susah. Bagaimana kita menuliskan mind mapping, membuat itu kan saya masih belum menemukan bagaimana menjelaskannya lewat online begitu. Tapi kalau sudah offline, saya beberapa kali di komunitas sudah diajak sudah praktek di komunitas langsung di anak-anak saya, anak yang ikut kelas bahasa, kelas menulis, kelas literasi itu sudah saya ajarkan. Dan anak-anak itu langsung dari 7 hari itu sudah bisa membuat puisi seketika itu. Saat saya membuat diksi liar sampai 3 kata, 4 kata, anak-anak sudah otomatis sudah bisa bikin satu puisi seketika itu juga. Karena emang metodenya untuk offline, makanya saya juga kemarin tuh bikin materi ini gimana ya caranya ya gitu. Jadi saya juga masih belajar lagi untuk mengungkapkan metode ini dengan online gitu. Mungkin begitu Bu Sugiyati.
Mungkin ada yang ditanyakan terima lagi. kasih atas sabarannya Bu Oke, Yulia. Bu Sugiyati. Tapi terima kasih loh sudah Nggih. menjabarkan tentang apa ya diksi liar ke teman-teman MGMP. Keren sekali. Luar Sebenarnya biasa. Kita beri luar aplaus biasa. untuk Bu Sugiyati dari Lumajang ini ya. Kalau misalkan kurang puas nanti bisa mengundang Ibu Yuliatan ke Lumajang. Kita rame-rame satu tim ke sana. Oke, terima kasih. Semoga silaturahmi ini tetap terjalin. Amin. Ibu Sugiyati, terima kasih yang pertama. Yang kedua, monggo Ibu Farida boleh memperkenalkan diri dan menyebutkan instansinya dari mana. Monggo Bu Farida. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sempat agak telat ya karena sambil ngelesin. Alhamdulillah tapi bisa masuk. Perkenalkan, saya Farida, saya guru pengajar di sebuah SD negeri di Pamekasan. Oke, Pamekasan. Saya sangat tertarik untuk menjadi penulis. Yang saya tanyakan tadi ada pernyataan bahwa menulis puisi itu akan mempermudah kita untuk menjadi penulis-penulis berikutnya. Karena sebelumnya saya sudah mencoba menulis untuk kategori edukasi, buku pelajaran gitu. Nah, seperti apa ya? Saya pengen penjabaran lebih detail lagi. Seperti apa yang dimaksud dengan kalau menulis puisi itu nanti akan memudahkan kita untuk menulis yang lain. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Bu Farida. Ya. Mungkin ketinggalan ya. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya bahwa dengan awalnya menulis puisi itu akan mempermudah menulis tulisan-tulisan yang lain. Karena dengan puisi tadi, puisi itu kan apa ya ini ya? Puisi itu adalah seperti kita menangkap sebuah ayat gitu kan kalau puisi itu ya. Jadi karena kita terbiasa menulis puisi itu kayak di pikiran kita itu kayak ada semua kata-kata itu pantas jadi puisi gitu. Semua kata-kata itu ayat. Semua yang ada di dunia atau yang kita lihat itu tiba-tiba itu bersyair gitu. Karena kan puisi itu kan syair kan. Syair dan syair itu adalah ayat. Ayat-ayat Tuhan gitu. Ayat-ayat Tuhan yang ada di alam. Nah, dan itu kayak membuat kita itu semua kok bisa jadi bagus ya kalau ditulis ya. Contohnya gitu. Jadi saya waktu pengalaman aja, saya sudah 3 bulan ya nulis gitu. Saat saya mengendarai motor, tiba-tiba saya tuh keinget dengan sebuah kata yang berawalan kata S. Ada sabar, sadar, samar, terus pokoknya saya menemukan beberapa kata S yang R gitu. Akhirnya jadi puisi. Tiba-tiba kepikiran karena saya ada yang bilang, aku kok gak sadar banget. Itu tiba-tiba ada sadar. Itu karena kita terbiasa menulis puisi 3 bulan tadi. Selama 3 bulan. Oh, tiba-tiba tuh karena kan kita juga terbiasa menulis mencari kosakata tadi loh. Kosakata dari kata letter dulu, terus words dulu itu tuh. Jadi kita terbiasa sadar, sabar, samar, apalagi gitu banyak. Saya menemukan sampai 7 dan jadilah itu puisi. Itu. Jadi selanjutnya seperti itu saat kita goreng tahu gitu ya, goreng tahu. Ada tiba-tiba minyaknya itu panas, ada kata panas, kita tuh otomatis kita tuh ada kata panas itu kayak diikuti kata-kata lain yang jadi puisi gitu. Kalau saya mengalami gitu, tapi dengan syarat komitmen menulis puisi, latihan puisinya 3 bulan ya Bu ya. Kalau selama 5 hari ya jangan gitu, jangan kok aku enggak yang disampaikan Bu Yuli itu enggak sih, kok saya enggak ngerasain, berarti jenengan kurang, berarti jenengan belum konsisten tiap hari menulis. Jadi lakukan dulu itu 3 hari, setelah 3 hari nanti naik 7 hari naik 11 hari naik 21 hari. Wis toh, sampai 21 hari aja nanti sudah beda. Pikiran kita tuh kayak dipenuhi dengan kata-kata yang berangkai-rangkai gitu. Itu yang kami temukan. Ini sebenarnya penemuan ya. Jadi kenapa saya mengatakan ini penemuan? Karena saya sudah ngobrol sama seorang penulis puisi hebat, itu juga ternyata seperti itu. Karena dia latihan puisi selama dia kalau nggak salah 2 bulanan.
itu juga kayak orang gila, keranjingan. Oh gila, saya kalau nggak nulis puisi kayak orang kedanan. Jadi sampai saya lihat drama Korea gitu ya, lihat drama Korea, terus ada cowoknya lihat cewek gitu, tiba-tiba terbesit sebuah adegan yang ingin saya buat puisi. Ada adegan, tak pause dulu, terus saya nulis puisi. Terus kayak saya tuh pernah melihat drama Korea yang isinya tentang ceritanya itu saya memiliki sebuah cinta, terus akhirnya jatuh cinta lagi sama orang lain gitu ya. Saya tulis, saya jadikan status di WA, semua pada ngira teman-teman saya kalau saya selingkuh coba. Karena itu adalah terinspirasi dari sebuah adegan drama Korea itu. Nah, kamu selingkuh, puisinya lagi ya, karepmu tak gituin. Karena jadi hampir saya itu sehari bisa sampai share di di status Facebook saya sampai 7 puisi pernah, 4 puisi pernah gitu. Karena apa ya? Karena hujan gitu ya. Saya punya karena hujan itu ya, karena saat musim hujan saya punya sebanyak 8 puisi yang berjudul hujan. Jadi hujan 1, hujan 2, hujan 3, hujan 4. Karena semuanya terinspirasi dari hujan. Oh, hujan yang ini, hujan yang itu, hujan yang ini gitu. Karena kalau nggak ditulis itu kita stres, kita nggak bisa, saya nggak bisa ngatain. Aku kalau nggak nulis puisi dulu, aku nggak iso lanjut setrika nih gitu. Aku kalau nggak nulis ini, nggak tak tulis yang ada di otak saya, nggak tak tulis, aku nggak bisa ngajar nih gitu. Jadi harus ditulis dulu. Gitu. Nah, sampai itu, membuat di sistem gitu ya berarti. Iya. Sampai seperti itu. Jadi kayak body kita tersistem seperti itu karena kita latihan puisi seperti itu tadi. Tapi kalau kita latihan menulis contohnya menulis cerpen gitu ya. Menulis cerpen. Nah, saya dulu waktu kuliah terus waktu kursus di Pare itu saya itu bisa loh Ibu. Dalam 1 hari menulis 4 cerpen, 7 cerpen itu saya bisa dulu itu. Jadi saya dulu sebenarnya kalau dibukukan itu punya ratusan cerpen lebih. Tapi zaman dulu kan belum ada laptop, belum ada ini kan, jadi di buku yang saya jilid sendiri, dan itu semuanya hilang sekarang. Dan itu apa ya? Dan itu tidak seperti saat saya latihan bikin puisi. Jadi pikiran itu tidak istilahnya kata-kata itu berhamburan di otak, itu nggak gitu. Kalau di cerpen nggak gitu. Kalau waktu saya nulis cerpen selama sebanyak itu tuh nggak seperti itu. Tapi kalau puisi, makanya kan karena saya cerpen dulu, maka saya ada stagnan. Aduh aku kok nggak bisa lanjut nih. Itu karena saya memulai dari cerpen dulu. Dari saya dulu itu menulis cerpen itu dari kelas 4 SD. Cerpen pertama saya judulnya Tiada Lagi, lagunya Mayang Sari. Terinspirasi dari lagunya Mayang Sari dari kelas 4 SD. Habis itu saya nulis cerpen terus sampai kuliah sampai itu ya. Nah, kemudian saya belajar menulis puisi itu baru di tahun 2016 akhir mau 2017 udah. Tapi saya merasakan bedanya seperti itu. Kalau diawali puisi itu saya menulis apapun tuh nggak ada mandeknya, nggak ada stopnya. Oke. Lanjut sampai selesai. Cerpen gitu, lanjut sampai selesai. Dan sekarang saya sedang berusaha melanjutkan novel-novel saya yang terbengkalai. Ada sekitar 10-an novel yang terbengkalai belum selesai. Itu saya tulis sebelum saya belajar menulis puisi. Itu rencana akan saya selesaikan, tapi ya itulah waktu ya, karena mama itu berkecimpung dengan gombalan-gombalannya gitu ya, jadi banyak sekali alasan-alasan untuk tidak bisa melanjutkan gitu ya. Begitu Bu Farida. Oke, terima kasih Bu Farida, terima kasih Bu Yulia, luar biasa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan terima kasih dan selamat untuk Bu Sugiyati dan Bu Farida mendapatkan door prize. Nanti bisa diambil pas waktu event di bulan Februari ya Bu ya. Hadir ya Bu ya. 2. Wah, terima kasih. Antara yang terima kasih. Selamat Bu Sugiyati, Bu Farida. Siap. Sampai berjumpa nanti di bulan Februari ya. Tentunya masih ada coaching berikutnya dan hari ini Bapak Ibu adalah coaching yang pertama. Oke, terima kasih Bu Yuliatan untuk hari ini, narasumber yang keren luar biasa, sangat menginspirasi nih ya, terkait dengan diksi yang liar dan juga definisi liar untuk menulis
puisi, Masya Allah. Iya. Saya juga suka sih nulis puisi. Mungkin ini, mungkin ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung connect, langsung WA ke saya ya. Ya, ada di grup ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya Bu Yulia, dan saya mau lanjutkan ini terkait dengan, nah, panjenengan di sini tadi kan sudah diberi banyak sekali ya coaching terkait dengan menulis puisi dengan diksi dan juga definisi yang liar tadi. Panjenengan bisa menuangkan puisi nanti untuk ketentuan menulis akan kami info di grup nanti oleh Bu Julia juga. Tentunya materi hari ini juga akan kita share di grup Iginos ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir hari ini, silakan segera mengisi. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini senantiasa bermanfaat, membawa keberkahan untuk kita semuanya dan tentunya membawa kemajuan literasi di Indonesia. Luar biasa. Tidak terasa ini ya sudah menunjukkan pukul 17.29. Masya Allah. Kita beri aplaus sekali lagi untuk narasumber kita dan juga untuk Bapak Ibu hebat peserta hari ini. Baik, di sini saya sebagai moderator dan juga sebagai Ketua Iginos ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal hingga akhir dalam memandu acara coaching menulis seru yang perdana, apabila ada kekhilafan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikatlah ilmu dengan menulis seperti apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan mengutip dari Imam Al-Ghazali, kalau kamu bukan anak raja, bukan pula anak ulama besar, maka jadilah penulis. Dan kalau mengutip dari J.K. Rowling, mulailah dengan menuliskan hal-hal yang kau ketahui. Tulislah tentang pengalaman dan perasaanmu sendiri. Itu yang sangat luar biasa ya tentunya. Intinya Bapak Ibu konsisten terus untuk menulis, meskipun tadi kendalanya yang pertama dan yang banyak dialami oleh Bapak Ibu tentunya adalah satu, waktu. Mungkin apa buatan Bapak Ibu ya, waktu memang tidak mudah sih, dan tentu Bapak Ibu ini banyak alasan untuk menundanya, besok aja seperti itu. Tapi Bapak Ibu ya, ide itu kadang-kadang munculnya itu seketika. Nah, ketika kita tidak menuangkan dalam tulisan itu sangat eman, sangat disayangkan ya kan. Jadi ikatlah ilmu dengan menulis, karena dengan menulis tentu akan menambah ingatan kita. Dengan tulisan tentunya juga bisa kita buka ketika kita dalam kondisi yang lupa. Jadi untuk Bapak Ibu di sini yang masih pemula jangan khawatir. Nah, tentu saja punya rasa khawatir ya kalau misalkan tulisan saya ini sudah pas apa belum, apakah sudah layak diterbitkan. Yang penting nulis Bapak Ibu ya. Nah, itu semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak akan pernah merasa tidak akan mengalami kegagalan begitu ya kalau misalkan kita tidak mau untuk mencoba. Dan penulis yang baik adalah penulis yang menyelesaikan tulisannya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Terus semangat belajar, berbagi, berkarya, bermanfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dari saya di Taman Makan Selasih, di kebun memetik buah mangga. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Bapak Ibu hebat, sehat, bahagia, dan sejahtera. Sampai berjumpa di coaching menulis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Barakallah. Waalaikumsalam Kita nggak ada foto-foto. Foto-foto Bu Ain. Bersama hari ini. Kameranya dulu ya. Kita foto dulu. Oke, sama-sama. Sami-sami. Terima kasih. Kita buka bersama. Kameranya siap. Oke. Boleh ada yang bantu mungkin admin dan saya juga ini membuka kamera dan orang capture. Siap ya. Siap. Oke. 1, 2, 3. Selamat melanjutkan. Dadah. Selanjutnya terus ikuti di grup ya Bapak Ibu. Informasi akan kami sampaikan di grup.